Rekan-rekan muda yang terkasih, selamat datang dalam acara yang dipersembahkan oleh Fakultas Teologi Weda Bakti Yogyakarta. Dalam acara Katana, katekese sederhana, mempertajam kebenaran setajam katana. Tidak terasa, bulan Oktober sudah berakhir dan kita sekarang berada di bulan November. Itu artinya Natal telah semakin dekat. Bulan Oktober yang telah kita lalui, kita tahu sebagai bulan Rosario. Dan pasti aktivitas umat terkait doa Rosario mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi, apakah umat mengetahui makna dari doa Rosario atau hanya sekedar berdoa saja? Untuk mengetahui pemahaman umat, terutama di kalangan kaum muda, kita telah terhubung dengan Saudara Valen yang berada di Yogyakarta. Baik Saudara Valen, silakan melaporkan keadaan di lapangan terkait devosi Rosario di kalangan kaum muda. Ya, terima kasih Saudara Jalu. Pada saat ini saya sedang berada di salah satu paroki di Yogyakarta, yaitu Paroki Banteng. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan orang muda Katolik setempat di sini. Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang. Jadi bisa perkenalan dulu kali ya Mbak ya. Halo, perkenalkan nama saya Devina. Devina. Nah, Mbak, saya mau tanya-tanya nih Mbak, boleh nggak? Boleh. Sering devosi sama Bunda Maria nggak sih? Kadang, sedikit. Tapi devosi apa yang sering Mbak lakukan, sering Mbak doakan gitu? Kalau devosi ke Bunda Maria, saya biasanya Rosario sama novena 3 kali Salam Maria. Novena dan 3 kali Salam Maria ya Mbak ya. Oke, baik tuh. Tapi Mbak tahu nggak sih makna devosi yang sesungguhnya itu apa? Tidak mendalam, tapi menurut saya devosi itu cara kita menghayati kehidupan dan Bunda Marianya. Kamu sering berdoa devosi pada Bunda Maria nggak? Udah devosi sama Bunda Maria, kalau sekarang udah jarang. Udah jarang. Iya. Tapi devosi apa yang pernah kamu doakan? Doa Rosario sih, lebih tepatnya. Berapa kali sehari tuh frekuensinya? Kalau sehari mungkin nggak sampai ya, kalau dikatakan per minggu paling 2 kali. Tapi kamu tahu nggak makna devosi yang sebenarnya? Makna devosi sebenarnya mungkin kalau yang saya tangkap lebih gimana cara kita berdoa dengan santai-santai yang kita imanin. Kadang-kadang doa devosi kepada Bunda Maria. Lalu apa aja itu? Ya, yang pertama itu doa Rosario dan juga novena 3 kali Salam Maria kayak gitu. Dan juga itu saya pernah mendengar bahwa devosi itu bukan hanya doa Rosario, Apa itu? tapi juga adorasi itu juga devosi. Oh. Kata orang kayak gitu. Saya pernah mendengar kayak gitu. Itu aja yang saya Iya. tahu. Lalu makna devosi itu apa sih Mas sebenarnya? Tahu nggak? Sebenarnya itu saya itu nggak tahu sejarahnya, tetapi mungkin itu sebuah ungkapan kita kepada Bunda Maria kayak gitu. Ya, itulah yang saya dapatkan dari Yogyakarta. Jalu? Terima kasih Valen dari Yogyakarta. Rekan-rekan muda yang terkasih, seperti kita ketahui ternyata di kalangan orang muda Katolik, belum banyak yang mengetahui makna ataupun tujuan atau juga maksud dari devosi kepada Bunda Maria. Untuk mengetahui dengan lebih pasti dan lebih tajam, kita akan mengundang salah satu narasumber, yaitu seorang mahasiswa dari Fakultas Teologi yang bernama Frater Ando untuk memberikan penjelasan lebih lengkap. Halo Saudara Jalu, berkah dalam dan berkah dalam juga untuk teman-teman sekalian. Nah teman-teman, sebelum kita menjelaskan ya, Frater menjelaskan apa sih itu sebenarnya devosi kepada Bunda Maria atau melalui atau sebenarnya yang mana sih yang benar? Nah jadi gini, sebelum kita masuk ke pembahasan itu sebenarnya kita harus paham terlebih dahulu. Kita harus mengerti devosi itu apa sih sebenarnya. Nah teman-teman, devosi itu berasal dari bahasa Latin, devotio. Nah devotio itu memiliki arti tersendiri, yaitu kebaktian, terus pengorbanan. Selain pengorbanan ada penyerahan,
bahkan sampai sumpah. Tapi yang paling penting yaitu cinta bakti. Nah, dari kata devotio ini kita bisa menyimpulkan bahwa devosi itu memiliki arti bahwa kita mengarahkan atau menyerahkan diri kita kepada seseorang atau sesuatu dengan penuh cinta bakti. Dan kita tuh cintanya tidak hanya sebatas mungkin teman-teman ke pacar teman-teman gitu, tapi lebih dari itu, bahkan hingga dijunjung tinggi. Begitu teman-teman. Nah, terus mari kita mulai membahas sebenarnya devosi itu kepada Bunda Maria atau melalui ya. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau jawaban singkatnya yang benar itu melalui. Nah, kenapa kok melalui? Jadi gini teman-teman. Devosi itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa seperti itu? Nah, khususnya devosi kepada melalui Bunda Maria ini ya teman-teman. Devosi melalui Bunda Maria itu kita dapat tahu bahwa Bunda Maria itu selalu menemani Tuhan Yesus dari lahir bahkan dengan mati. Selain itu, Bunda Maria juga berperan aktif selama karya penyelamatan selama Tuhan Yesus itu hidup. Bahkan seperti teman-teman tahu, Bunda Maria juga diangkat ke surga loh. Seperti itu. Contohnya teman-teman. Kalau teman-teman ingat salah satu peristiwa perkawinan di Kana. Nah, di situ kan Bunda Maria kan berkata kepada Tuhan Yesus kalau anggurnya itu habis. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus tahu kalau anggurnya habis, kemudian ditambahkan. Bukan ditambahkan sih, lebih tepatnya diubah. Jadi yang pertamanya air menjadi anggur. Nah, masalah itu tuh belum selesai teman-teman. Awalnya pada bingung kan ya, kok nggak ada anggur nih, anggurnya habis gimana? Nah, kemudian orang yang meminta anggur itu seperti kita minta tolong melalui Bunda Maria biar anggur itu ada. Nah, kemudian Bunda Maria menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Itulah yang menekankan kenapa kita berdoa melalui Bunda Maria. Nah, terus coba kita sadar-sadari lagi ya teman-teman. Kalau umpamanya kita berdoa kepada Bunda Maria, berarti kalau gitu kita bukan berdoa kepada Tuhan Yesus kan? Padahal Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan gitu. Nah, kalau kita berdoa melalui Bunda Maria, kita bisa minta pertolongan. Bunda Maria, mohon bantuanmu dan mohon doamu agar doa-doaku ini tersampaikan kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi Bunda Maria itu akan selalu bersama kita dalam doa. Bahkan Bunda Maria pun mendoakan kita agar doa-doa yang kita doakan itu sampai kepada Tuhan Yesus. Begitu. Nah, saudara Jalu dan teman-teman sekalian, sebenarnya tujuan berdevosi, apalagi berdevosi ke Bunda Maria itu apa sih sebenarnya? Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah mulai merasakan ya, Ekaristi kita misa pasti begitu-begitu aja, kaku, singkat, padat, jelas. Kadang-kadang kita bosan, bahkan mungkin teman-teman sekalian, bahkan frater pun saat masih muda, masih SMA itu merasakan bahwa kok bosan ya ke gereja ya misa ya. Nah, inilah tujuan dari devosi. Devosi itu salah satunya yaitu menyegarkan. Jadi kalau kita kadang-kadang bosan misa, nah kita setelah misa atau sebelum misa kita bisa berdevosi dahulu. Jadi ada perasaan yang segar gitu loh. Nah, segarnya dalam perasaan apa? Jadi kita bisa mengungkapkan perasaan yang terpendam. Mungkin kalau dengan Ekaristi kan kita mengikuti apa yang sudah urutannya, bacaan, terus homili, komuni gitu-gitu. Nah, tapi dengan kita berdevosi kita bisa mengungkapkan isi hati kita secara mendalam, bahkan lebih leluasa, lebih luas. Begitu. Kemudian dengan kita berdevosi kita juga bisa dihantarkan kepada iman yang benar. Ya memang Ekaristi, homili Romo, kitab suci itu mengantar kita ke iman yang benar dan pasti. Tapi di sisi lain melalui devosi kita juga terbantu untuk memahami iman kita. Selain itu tidak hanya membantu kita untuk memahami, tapi kita juga semakin diteguhkan. Kemudian kita juga bakal memperoleh buah-buah rohani. Nah, buah-buah rohani itu maksudnya gimana sih? Seperti insight. Jadi seperti ini, kita berdevosi kepada Bunda Maria, kita belajar dari Bunda Maria. Salah satu contohnya tadi saat perkawinan
Kana. Bunda Maria kan peka akan masalah kehabisan anggur. Nah kemudian karena kepekaan itu Bunda Maria bilang ke Tuhan Yesus. Dari sini kita bisa belajar kepekaan itu yang akhirnya bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya kita melihat teman kita sedang sedih, kok kamu sedih sih, kenapa? Nah gitu, kita bisa menunjukkan kepekaan kita dan belajar lebih peka lagi melalui Bunda Maria. Nah maka dari itu, Saudara Jalu dan teman-teman sekalian, walaupun bulan Oktober sudah lewat, saya ingin mengajak devosi kepada Bunda Maria itu tetap dipertahankan, jangan sampai putus. Devosi kan harus belajar terus. Nah, kita harus berusaha untuk terus-menerus berdoa ke entah itu novena 3 kali Salam Maria, Rosario, atau mungkin devosi-devosi lain yang teman-teman sudah hidupi sendiri. Jangan sampai putus, terus tetap semangat, dinikmatin aja terus. Yang penting lebih leluasa, perasaannya lebih lepas. Nah, begitu Saudara Jalu atas penjelasan saya. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Saudara Jalu. Terima kasih Frater Ando atas penjelasan yang sangat lengkap bagi teman-teman muda ini. Semoga teman-teman muda ini semakin mendapatkan pemahaman yang memadai sehingga dapat menghayati devosi kepada Bunda Maria ataupun kepada orang kudus yang lain. Rekan-rekan muda sekalian, devosi kepada Bunda Maria itu berarti kita berdoa bersama Bunda Maria. Bukan kita berdoa kepada Bunda Maria. Karena Bunda Maria sendiri tidak bisa dilepaskan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita berdoa rosario ataupun doa-doa yang lain terkait dengan Bunda Maria, kita berdoa bersamanya agar permohonan kita disampaikan kepada Yesus puteranya. Terima kasih rekan-rekan muda telah menyaksikan Katana. Semoga Katana kali ini dapat semakin menambah pengetahuan dan menguatkan iman kita sebagai umat beriman. Sekian dan sampai jumpa lagi di Katana selanjutnya. Mempertajam kebenaran setajam katana.